Shalom jemaat GKI Jira yang luar biasa. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus selalu baik buat kita semua. Jika kita percaya kepada Tuhan, kita tidak perlu khawatir akan hari esok. Kita tahu segala sesuatu ada di tangan-Nya. Kita hanya perlu bertindak dan melakukan yang terbaik. Di dalam 1 Petrus 5 ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Kebahagiaan dan kedamaian tidak pernah berteman dengan kekhawatiran. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari siang hari ini kita beribadah bersama-sama dengan penuh sukacita, antusias, bahkan memberikan pujian dan penyembahan yang terbaik buat Tuhan kita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, puji nama Tuhan. Kita bersyukur bersama kebaikan Tuhan karena kasih-Nya kita ada pada hari ini. Mari kita mengucap syukur buat semua kebaikan Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk lebih memuji Tuhan kita. Mari kita berdoa sebelum kita memuji Tuhan. Kita bersyukur atas semua kebaikan Tuhan yang berikan. Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan, karena kasih-Mu Bapa kami dapat beribadah Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau ada di tengah-tengah kami ya Bapa. Terima kasih buat semua kebaikan yang Kau berikan buat kami. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan buat kesehatan yang Kau berikan buat kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan Kau selalu ada bersama kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami untuk memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami percaya Bapa, Engkau selalu ada di tengah-tengah kami Tuhan. Melihat kami memuji nama-Mu Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita memuji Tuhan Allah kita hadir di sini. Amin semuanya. Tuhan Allah hadir di sini, di tengah umatnya yang memuji, mengucap syukur dalam namanya. Yesus Tuhan kita, amin. Tuhan Allah hadir di sini, berkatnya dirasakan semua.
hadir di tempat dimanapun kita beribadah. Amin. Tiba saatnya kita siapkan hati kita untuk mendengarkan isi hati Tuhan. Semua kita angkat pujian ini. Tuhan kami rindu. Terima kasih Bapa. bersama anugerah-Mu. Layakkan setiap pujian kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur bersama kebaikan-Mu Bapa. Terima kasih bersama anugerah-Mu Tuhan. Kami mau siapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan isi hati-Mu Bapa. Berkati Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap menerima firman-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Bapa kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Senang sekali kita boleh kembali bersama-sama beribadah secara online saat ini. Kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan.
terus tetap mengucap syukur dalam keadaan apapun, walaupun saat ini juga sedang di lockdown di kota Sydney ini. Kita percaya bahwa Tuhan akan tetap bersama-sama dengan kita sekalian. Bapak Ibu, setelah kita memuji dan memuliakan nama Tuhan lewat pujian, mari kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa supaya Tuhan boleh memberikan pencerahan di dalam kehidupan kita. Terima kasih ya Tuhan untuk waktu yang Tuhan kembali berikan kepada kami. Sungguh hati kami bersyukur di hadapan-Mu. Pada saat ini minta Tuhan Kau ulurkan tangan-Mu menjamah setiap kami untuk boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Terpuji nama-Mu, biar jam-jam ini boleh menjadi jam-jam yang sungguh diberkati oleh Tuhan. Kami mengucap syukur, membuka hati kami untuk kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan lanjutkan serial kita tentang lonely atau kesepian. Ini adalah bagian yang kedua. Saya beri judul berdoalah ketika masa kesepian itu datang dalam hidup kita. Kita belajar pada minggu yang lalu bahwa tidak mengenal usia, tidak mengenal akan ekonomi, masa kesepian itu bisa terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Minggu yang lalu kita belajar itu sebabnya kita tetap menjadi orang yang apa adanya. Karena Tuhan melihat kedalaman hati kita dan Dia Tuhan bisa menerima setiap kita apa adanya dan Dia akan memberikan penghiburan. Hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita belajar firman Tuhan yang kita akan melihat. Tuhan Yesus juga mengajar kepada kita tentang hal berdoa. Karena ini penting, saya percaya ketika masa itu datang adalah hal yang paling baik. Ketika kita tahu bagaimana kita menyelesaikannya bersama dengan Tuhan di dalam doa. Bapak Ibu, Matius pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-6 berkata begini, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Kalau Bapak Ibu melihat perikop ini, akhirnya Tuhan mengajari kita doa yang sangat terkenal, yaitu doa Bapa kami. Bapak Ibu, sebelum kita melihat mengapa kalau kita ini masuk di dalam masa sepi atau masa kesepian atau lonely, kita ini harus mendekatkan diri di dalam doa kepada Tuhan. Mari kita akan melihat bahwa doa itu bahasa Yunaninya disebut sebagai prosekumai, yang artinya kita ini bisa membicarakan apa saja yang ada di dalam hidup kita. Semua kita tahu kita mempunyai keinginan, kita mempunyai kemauan, kita memiliki pengharapan, kita ini mau memiliki satu permohonan di dalam kehidupan kita. Jadi ketika kita berdoa itu sebetulnya tidak ada batasannya. Apa saja yang ada di dalam hati kita. Dan arti yang lainnya ketika kita berdoa itu sebetulnya suatu keadaan kita itu menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya, Dia Tuhan yang kita sembah. Artinya tempatnya Dia di atas kita. Kita ada di bawah Tuhan yang kita sembah. Itu sebabnya kalau di dalam doa Bapa kami di Matius pasal 6 ayat yang ke-9 dan 10 dikatakan begini. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Nah, Dia harus menjadi Tuhan yang kita muliakan karena Dia memang Tuhan yang kudus. Hanya kepada Tuhan saja kita mengakui bahwa Dialah Tuhan yang kudus dan Dia Tuhan yang mulia. Terus kita berkata, Tuhan, datanglah kerajaanmu, Basilia, kerajaan Tuhan, ya, datang di dalam kehidupan kita. Artinya kekuasaannya, pemerintahannya, kedaulatannya terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, sebetulnya arti secara simpel, secara gampangnya, ketika kita ini berdoa, kita ini mengutarakan isi hati kita kepada Tuhan, ya.
Dan kita sadari bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang berdaulat, yang berkuasa, yang memerintah atas kehidupan kita. Itu sebabnya kita harus menjadi orang yang sadar diri, tidak menjadi orang yang tinggi hati, tidak menjadi orang yang kaku dan tidak mau dibentuk oleh Tuhan. Tetapi kita juga tidak memaksakan akan keinginan kita, kehendak kita. Kita tahu Dia Tuhan, punya kedaulatan. Ya, kita tetap harus tunduk di dalam Dia. Nah, sederhana bukan? Itu sebabnya apa yang ada di dalam hati kita, kita bisa sampaikan tanpa batas. Bahkan sampai hal-hal yang paling menyedihkan sekalipun perasaan kita bawa di dalam doa. Nah, sebetulnya saudara, ketika kita berdoa, itu kan kita berdoa kepada siapa? Kita jelas, Alkitab berkata, kalau kamu berdoa, katakanlah Bapa kami, ya. Itu bahasa aslinya Bapa itu namanya disebut sebagai pateras, ya, Bapa yang penuh dengan kuasa. Itu artinya sumber daripada kehidupan, ya, seperti generator, ya, yang bisa memberikan akan daya, energi. Dan juga bahwa Bapa itu adalah sumber semangat di dalam kehidupan kita. Ada hikmat, ada ide-ide yang luar biasa, ada sesuatu yang hebat di dalam diri Bapa itu. Itu sebabnya ketika kita berdoa, yang kita arahkan, arahnya atau tujuannya atau kepada siapa kita berdoa kepada Bapa itu, artinya kita mengakui Dia itu sumber, ya, Dia itu pelindung, Dia itu pemelihara. Dia itu pateras, itu artinya dia itu terhormat, bijaksana, cerdas, luar biasa, ya. Dan termasuk juga rasional. Tuhan kita adalah Tuhan yang rasional, saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi berdoa dengan pemahaman, pengertian, tujuan yang ada, itu akan membuat kita ini bisa semakin hari semakin menikmati perjalanan hidup kita bersama dengan Tuhan. Nah, sekarang mengapa kita harus berdoa? Apalagi ketika kita menghadapi masa sepi itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang pertama tentunya seperti tadi kita lihat dari arti kata Bapa sebagai pateras, itu Dia sumber kehidupan. Kita harus datang kepada Tuhan, berdoa ketika kita dalam masa sepi, karena memang Dia itu sumber kehidupan kita, ya. Dia yang memberikan kekuatan kepada kita tatkala kita lemah, untuk bisa terus berjalan di dalam setiap proses yang Tuhan izinkan. Seringkali masa kesepian itu diizinkan Tuhan di dalam kehidupan kita untuk menjadi proses pemurnian sesuai dengan apa yang Dia mau. Tuhan Yesus pada saat Dia menghadapi kesendirian dan kesedihannya, Dia tahu, Dia datang kepada Tuhan, Dia datang kepada Bapanya, dan Dia berkata, kalau aku Tuhan, kalau aku Bapa, aku tidak sanggup. Tetapi biar kehendak-Mu yang jadi. Sebab Dia tahu Bapa itu adalah sumber kekuatan dikala Dia betul-betul merasa tidak sanggup. Secara kemanusiaannya memang terlalu berat penderitaan yang Dia alami. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hal yang sama juga terjadi dalam hidup kita. Ketika masa sulit itu terjadi, bukankah kita merasa seperti sesuatu yang sangat berat terjadi dalam hidup kita? Itu sebabnya kita harus berdoa. Kepada siapa? Kepada Bapa. Mengapa? Karena Dia itu sumber kehidupan kita. Mazmur pasalnya yang ke-127 ayat yang ke-1 juga mengatakan sia-sia manusia itu membangun rumah, ya, karena Tuhan saja yang akan membangun rumah di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Dia adalah fondasi yang luar biasa. Jadi karena Dia sumber kekuatan kita, maka kita perlu untuk berdoa untuk menghadapi masa-masa sepi kita. Dan Dia juga Tuhan yang menjadi penolong di dalam setiap usaha kita, ya, baik di dalam rumah tangga, baik di dalam usaha kita. Itu sebabnya kita bawa kepada Tuhan.
segala pergumulan kita yang tidak terbatas itu untuk mendapatkan pertolongan Dia dan mendapatkan tuntunan Dia. Hal yang lain, mengapa kita harus berdoa di masa sepi kita, kesepian kita? Karena sebetulnya manusia itu pada dasarnya sangat mudah sekali patah semangat, kehilangan pengharapan, putus asa, hilang akal kita. Ya. Tadi dikatakan Pateras dia itu sumber hikmat yang luar biasa. Dia itu Tuhan yang terus memberikan pergerakan di dalam kehidupan kita. Nah, seringkali ketika masa sepi itu datang dalam hidup kita, seakan-akan kita ini mengalami stagnasi, tidak bisa bergerak kemana-mana. Itu sebabnya, saudara yang dikasihi Tuhan, sering manusia atau anak-anak Tuhan berkata, kenapa saya Tuhan? Why me Lord? Ya, itu artinya kita sedang dalam keadaan stuck. Nah, sebetulnya kalau kita sudah stuck dalam satu hal, itu tandanya kita membutuhkan untuk bisa bersekutu dengan Tuhan. Itu saatnya kita harus berdoa. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya kita perlu untuk datang kepada Tuhan di dalam doa. Karena apa? Karena pada dasarnya kita adalah orang-orang yang mudah sekali patah semangat. Kalau kita mengenai datang masalah dalam hidup kita, mudah sekali kita ini sumbunya pendek, saudara yang dikasihi Tuhan. Hal yang lain mengapa kita harus berdoa, itu karena adanya bahaya yang senantiasa mengelilingi kehidupan kita, khususnya anak-anak Tuhan. Ya, waktu kita di dalam bahaya, seharusnya kita mendekat kepada Tuhan. Sebab Tuhanlah pelindung dan pemelihara kehidupan kita. Filipi 4 ayat yang ke-19. Dia Tuhan akan mencukupkan. Dia Tuhan yang akan memberikan. Dia Tuhan yang akan menyediakan dalam kehidupan kita perlindungan, pertolongan, dan pemeliharaannya. Dan yang terakhir, mengapa kita harus berdoa? Sebetulnya adalah karena kita tahu Tuhan kita itu adalah Tuhan yang berpengalaman, Tuhan yang kekal. Dan dari awal sampai akhir, Dia itu Tuhan, tidak ada bandingannya. Dia tahu segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, biasanya orang yang kurang pengetahuan atau orang yang kurang berhikmat itu selalu jatuh di lubang yang sama. Nah, itu sebabnya kita perlu untuk belajar, untuk menjadi orang yang berhikmat. Nah, perhatikan saudara, seperti apa orang itu sesungguhnya bisa dilihat siapa yang dia sembah. Kalau kita menyembah Tuhan yang hidup, kita menyembah Tuhan yang hikmatnya luar biasa, kita menyembah Tuhan yang berkuasa, sesungguhnya itu akan terjadi di dalam kehidupan kita. Seperti itu nanti yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang kekal. Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat dan luar biasa. Itu sebabnya kita perlu mendekat kepada Dia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini kita banyak hal yang harus kita hadapi. Ya, seringkali orang menjadi lemah. Karena apa? Karena doa-doanya seringkali tidak dijawab oleh Tuhan. Bapak Ibu, percayalah, ketika kita memiliki kehidupan yang benar, ketika kita berdoa sesuai dengan apa yang Dia mau, itu akan menjadikan keindahan. Perjalanan kehidupan kita akan indah. Walaupun ketika masa akan kesepian itu terjadi dalam hidup kita. Itu sebabnya jangan lupa kita terus berusaha belajar sehingga kita menjadi orang yang mahir untuk mengerti kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Pastikan ketika menghadapi kesepian, menghadapi masa-masa yang sulit, masa-masa kesendirian, kita datang berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur hari ini karena kami belajar ya Tuhan betapa pentingnya kami terus menjalin hubungan bersama dengan Tuhan di dalam doa-doa kami. Tuhan, berikan api yang baru sehingga ketika kami berdoa,
kami mengalami pembaharuan di dalam hidup kami. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, seluruh sidang jemaat-Mu terus mengalami lawatan-lawatan Tuhan yang baru ketika kami datang di dalam doa-doa kami kepada-Mu ya Tuhan. Biar kami tidak henti-hentinya mengutarakan isi hati kami, sebab Tuhan kami tahu tidak ada batasnya. Ketika kami berdoa, Engkau Tuhan yang tidak terbatas, Engkau tidak membatasi setiap perasaan kami, setiap permohonan kami. Bahkan ketika masa-masa kesendirian, masa-masa kesepian itu ada melanda kehidupan kami. Terima kasih sebab Engkau itu Tuhan yang luar biasa, sebab Engkau itu Tuhan yang dahsyat di dalam kehidupan kami. Engkau hebat di dalam kehidupan kami. Amen. Engkau Tuhan sumber kehidupan kami, Yes, pribadi yang bisa kami andalkan. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Biarlah yang mudah putus asa, mudah kehilangan semangat, hari-hari ini kami tahu ada kuasa doa yang akan membangkitkan kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, Kau diagungkan, Kau dipermuliakan jamahan-Mu atas setiap kehidupan umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Kita semangat ya, terus untuk kita boleh bersama-sama dengan Tuhan di dalam setiap doa-doa kita. Haleluya. God bless you. Shalom buat semua jemaat Tuhan yang sudah mengikuti ibadah secara online siang hari ini. Senang sekali kita bisa beribadah bersama-sama pada hari ini. Terima kasih kepada Pastor Petrus Haryono yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada siang hari ini. Semua jemaat Tuhan sangat terberkati. Maju terus dalam ladang Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kebaktian Nawastu pagi ini via streaming online service jam 10 pagi. Terus kita doa agar seluruh jemaat diberkati Tuhan. Kebaktian host hari ini juga diadakan secara online via YouTube, host online service jam 2 siang. Terus kita doakan juga agar seluruh jemaat terberkati oleh Tuhan. Kebaktian Hope hari ini juga diadakan secara online via YouTube, Hope Sydney Official jam 6 PM. Terus kita doakan agar seluruh jemaat terberkati Tuhan. Kebaktian JKI Penuai diadakan pada hari Sabtu 10 Juli 2021 jam 2 siang secara online via YouTube JKI Jire TV. Terus doakan agar seluruh jemaat Tuhan diberkati. Offering. Tiba saatnya kita akan membawakan persembahan perpuluhan atau ucapan syukur kita. Bagi Bapak Ibu yang membawakan persembahan via transfer, dapat Bapak Ibu transfer ke akun gereja dengan Indonesian Christian Fellowship dengan BSB number 082332 dengan akun number 83 594 0914. Mari kita sama-sama berdoa untuk persembahan kita. Bapak, terima kasih Bapak, terima kasih untuk penyertaan Kau dalam hidup kami sepanjang hari ini juga ya Bapak, sepanjang minggu ini ya Bapak. Kiranya tangan-Mu ya Bapak yang terus ya Bapak menopang kami, memberkati kami ya Bapak. Bapak, kami membawa persembahan kami, perpuluhan kami, ucapan syukur kami. Biar tangan-Mu ya Bapak, biar Engkau yang memberkati setiap tangan-tangan yang memberi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya yang terbaik yang datang daripada Engkau ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, hanya kepada-Mu ya Bapak kami serahkan segala pergumulan sidang jemaat-Mu hari ini, besok dan selamanya ke dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Haleluya, sebentar kita akan selesai dengan ibadah kita. Nanti kita bisa masuk di dalam Zoom bersama-sama setelah ibadah ini untuk boleh saling bertegur sapa ya Bapak Ibu. Mari kita akhiri dengan pujian mulutku penuh dengan pujian dan kemudian kita terima berkat yang datang daripada Tuhan. Haleluya. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu
yang lalu. Mari kita buka hati kita. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pada siang hari ini. Selesai dengan ibadah yang ada, mari Kau tumpangkan tangan-Mu atas setiap umat-Mu, biar umat-Mu boleh terus berjalan dengan kuat bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita berpisah satu dengan yang lain dengan membawa berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuannya di dalam Roh Kudus menyertai kita sekalian, sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Mari semua kita berkata amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai minggu depan. Yesus teladanku, ku mau hidup bagimu. Hati yang hancur Kau jadikan baru, sempurna bagimu. Yesus teladanku, ku mau hidup sepertimu. Hati yang baru seperti yang Kau mau, sempurna bagimu. Ku angkat tanganku dan berseru, Yesus tujuan hidupku. Ku angkat tanganku dan berseru, Yesus tujuan imanku. Yesus teladanku, ku mau hidup sepertimu. Hati yang baru seperti yang Kau mau, sempurna bagimu. Ku angkat tanganku dan berseru, Yesus tujuan hidupku. Ku angkat tanganku dan berseru, Yesus tujuan imanku. Yesus tujuan hidupku. Ku angkat tanganku dan berseru, Yesus tujuan imanku. Ku angkat tanganku dan berseru, Yesus tujuan imanku. Ku
Yesus tujuannya.